tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedama. Perkenankan saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk memberikan sharing Dhamma. Pada hari ini saya akan membawakan materi yang sederhana, yaitu mengenai parita, yang mana saya yakin Bapak, Ibu, Saudara-saudari semua sudah sangat familiar, sudah sangat terbiasa dengan parita. Mungkin juga dari Bapak dan Ibu mempunyai pengalaman tersendiri berkaitan dengan parita. Jadi saya hari ini lebih sharing ke pengalaman pribadi dari apa yang saya rasakan, apa yang saya alami, terutama pada tahun ini, sejak awal tahun hingga saat ini, kita semua masih berjuang menghadapi situasi yang tidak menentu. Situasi dengan adanya COVID-19 atau coronavirus, kondisinya serba tidak menentu, di mana efeknya sangat luar biasa. Banyak hal yang terjadi yang kita tidak pernah terpikir sebelumnya. Mulai dari kita harus tinggal di rumah, kemudian kita tidak bisa beraktivitas sama sekali, dari sisi perekonomian juga sangat terimbas, bahkan buat teman-teman yang bergerak di bidang entertainment, pariwisata, itu sangat terpengaruh imbasnya. Nah, tentu dengan situasi yang tidak menentu ini, secara alamiah, kita sebagai manusia, kita dengan keadaan yang berubah, dengan situasi yang berubah, tentu ada rasa takut. Nah, biasanya pada saat kita sebagai manusia ini merasakan ketakutan dengan adanya situasi yang tidak menentu, ya, terutama kita merasakan adanya ancaman terkait dengan kelangsungan hidup kita. Kelangsungan hidup kita ini bisa dari sisi kesehatan, bisa juga dari sisi ekonomi. Biasanya kita kemudian pada saat kita takut larinya kemana? Karena kita merasa kita tidak mampu, kita merasa tidak berdaya, kebanyakan kita sebagai manusia kemudian biasanya lari ke berdoa. Nah, kita sebagai umat Buddha, tentu kalau kita berdoa, itu larinya pasti ke arah parita. Sekarang, apa sih yang bisa parita berikan untuk kita? Parita yang bisa parita berikan untuk kita, itu kita sering berpikir bahwa parita memberikan perlindungan. Parita memberikan kesejukan hati. Apakah betul demikian? Selama periode COVID ini, sama seperti Bapak Ibu dan saudara-saudari semua, saya juga mengalami kesulitan. Secara ekonomi, saya juga mengalami kesulitan. Karena saya berbisnis, saya berusaha, omset pasti turun, drop, dan cukup banyak. Nah, tapi pada kesempatan dengan COVID ini, itu saya juga mempunyai kesempatan untuk dalam tanda kutip ngetes. Saya punya kesempatan dalam tanda kutip ngetes tentang parita. Jadi
di saat awal-awal kita diminta untuk kita diminta untuk work from home, untuk di rumah saja, tidak boleh keluar dari rumah. Namun bersyukurnya di Semarang, di Jawa Tengah kita tidak benar-benar PSBB ya. Jadi kita masih bisa beraktivitas, toko-toko masih bisa buka. Nah, kita masih bersyukur di situ. Nah, yang tadi saya maksud dengan ngetes itu apa? Jadi sama seperti Bapak, Ibu, saya pun juga merasakan ketakutan pada saat awal kita diumumkan PSBB, di mana kita tidak bisa beraktivitas, artinya kita harus di rumah. Tentu kita berpikir, saya berpikir juga, wah kalau sampai nggak bisa buka toko, terus gimana ini? Penghasilannya gimana? Terus bagaimana dengan karyawan yang bekerja? Apakah memang harus kita memberhentikan karyawan? Apakah kita harus mem-PHK karyawan? Saya yakin semua pengusaha meletakkan opsi memberhentikan karyawan atau mem-PHK karyawan itu di opsi yang paling terakhir. Saya yakin teman-teman pengusaha yang lain berpikir hal yang sama. Namun juga bagaimana kalau kita tidak bisa berusaha, kita tidak bisa buka toko? Karena saya waktu itu sudah nggak mampu mikir, mau keadaannya ini seperti apa juga nggak kebayang, ya sudah akhirnya waktu itu Parita. Parita, saya waktu itu awal-awal Parita, saya membaca Parita Ratana Sutta sebanyak 3 kali, setiap hari, setiap pagi atau setiap malam. Nah, pada waktu itu saya cuman ya sudah pokoknya jalani aja, pasrah, berserah, mau jadinya apa ya sudah saya terima gitu. Tapi saya baca Parita terus bersama istri. Nah kemudian lewat jalan, kan kita mulai PSBB kalau nggak salah bulan Maret ya. Maret April ya kalau nggak salah ya. Di Jakarta PSBB kan kalau nggak salah Maret April ya. Nah kemudian saya jalan-jalan tanpa disangka, tanpa saya duga, tanpa saya nggak mengharapkan apapun lah, sudah pasrah aja udah. Pokoknya selama masih bisa gerak, selama masih bisa berusaha, selama masih bisa melayani customer, selama masih bisa jalan-jalan. Ya dengan masker, dengan macam-macam lah. Tanpa terasa orang lain, semua orang bilang sepi, drop. Tapi di bulan April itu malah saya mengalami lonjakan. Pada waktu bulan April saya mengalami lonjakan, seperti biasalah, kita ini kan manusia. Yang sama saya juga manusia yang dipenuhi banyak kekotoran batin. Sudah mulai ada keadaan yang cukup aman, kita mulai lebih santai. Ya, saya pun juga demikian. Saya mulai lebih santai. Alhasil di bulan Mei itu saya masih baca Parita tapi juga ya seingatnya, sesempatnya gitu. Dan di bulan Mei itu kalau tadi di bulan April itu melonjak begini, di bulan Mei itu menukik tajam, hancur-hancuran. Benar-benar di bulan Mei itu hancur-hancuran, benar-benar ya sudah mendekati nol lah bahkan. Banyak orang yang mengatakan juga sama di bulan Mei itu, apalagi di bulan Mei kemarin kan ada, kita kalau pengusaha kan harus mengeluarkan THR ya, jadi ada bebannya double gitu. Ya, jadi di bulan Mei anjlok. Karena di bulan Mei anjlok, bangun lagi. Oke, kita harus Parita lagi. Parita lagi di bulan Juni naik luar biasa lagi. Terus saya berpikir, apa ya manusia itu harus Parita terus ya? Apa ya
Dan di bulan Juni itu saya paritanya bahkan, tapi ini saya bukan anjuran ya Bapak Ibu ya, ini saya hanya cerita aja. Tidak ada bukti otentik yang mengatakan bahwa baca parita berapa kali itu hasilnya begini, itu enggak ada. Jadi jangan jadi patokan, ini saya hanya cerita. Jadi di bulan Juni, karena saya lihat di bulan Mei itu hancur-hancuran, ngerinya luar biasa, saya di bulan Juni itu memutuskan untuk membaca parita Ratana Sutta 10 kali setiap hari. Nah di bulan Juni, akhir bulan, kita juga kaget, hasilnya begini lagi. Nah sudah mulai enak, mulai malas lagi. Bulan Juli nggak baca parita, hancur lagi. Ya, bulan Agustus saya masih berpikir, apa iya sih harus baca parita terus? Tapi kalau baca parita terus 1 hari 10 kali itu, Ratana Sutta kan Bapak Ibu, saudara-saudari tahu ya panjangnya seberapa ya? Kira-kira kalau baca 10 kali Ratana Suttanya aja itu bisa 45 menit itu. Hanya Ratana Suttanya tok. Belum dari awal nama Karapata sampai akhirnya penutupan. Belum Karanea Metta Sutta juga yang cukup panjang. Ya. Nah, jadi bulan Juli tadi saya malas, bulan Agustus saya berpikir apa ya harus begini ya. Dan kemudian saya mulai berpikir kalau saya hanya membaca parita, saya bukan nggak percaya sama parita, saya percaya sama parita. Tapi kalau saya hanya percaya pada parita dan saya melakukan ini sebagai ritual, sedangkan kita sebagai umat Buddha kan tidak diajarkan untuk mempercayai ritual. Saya mulai berusaha mencari jalan tengah. Saya berusaha mencari jalan tengah, harusnya gimana sih gitu. Nah kemudian saya di bulan Agustus masih juga enggak baca parita, masih malas-malasan. Dan jeblok juga hasilnya juga hancur juga. Nah kemudian saya memutuskan oke lah bulan September awal bulan saya mulai baca parita lagi. Kita sudah jalan hampir setengah bulan lebih ya, berarti sekarang tanggal 20, sudah hampir setengah bulan, ya memang ada efeknya. Jadi saya membaca parita sama 10 kali lagi setiap hari. Dan memang ada berasa efeknya. Genjotannya itu berasa. Tarikannya itu berasa. Karena hari ini saya mau diminta untuk sharing dhamma di sini. Saya tadi malam memperkaya diri dengan pengetahuan baru. Dan saya menemukan bahwa ternyata membaca parita itu mempunyai kekuatan. Tapi parita sendirian itu tidak bisa. Maksudnya gini, hanya dengan membaca parita tanpa adanya karma baik itu tidak bisa. Jadi tidak ada tidak ada bukti saintifik atau tidak ada bukti survei atau tidak ada bukti yang bisa kita jadikan satu acuan bahwa kalau baca parita itu pasti baik. Ya, tapi maksudnya kemudian kalau kita sakit langsung sembuh, kemudian kalau tokonya sepi, usahanya sepi langsung rame, itu tidak ada bukti otentiknya gitu. Cuman dari pengalaman saya sendiri memang ngefek dan banget. Tapi ternyata tadi malam saya saya coba lihat beberapa video YouTube segala macam, ada satu bante yang mengatakan untuk parita itu bekerja, memang dibutuhkan juga karma baik. Jadi yang membuat kita ini mengalami hal-hal beraneka ragam, baik maupun buruk, itu semua sangat dipengaruhi oleh karma kita. Dan hal yang penting yang perlu dilakukan atau yang perlu disadari, pada saat kita membaca parita, itu kita harus mengkondisikan pikiran kita positif. Jadi kalau kita
membaca parita, kemudian karena hanya pengen tokonya rame, usahanya rame, kalau kita nggak hati-hati, kita punya pengertian, kita punya pandangan yang salah. Kita akan berpikir bahwa dengan membaca parita itu semacam mantra. Kita hanya berpikir bahwa dengan parita itu, pokoknya dengan kalau parita baca pasti rame. Nah, kita harus hati-hati di situ. Itu akan membawa kita menuju ke pandangan salah dan pengertian salah. Dan akhirnya kita hanya percaya parita sebagai ritual. Nah, ini yang perlu diketahui, dan ini juga menjadi jawaban saya selama ini. Apa iya sih manusia itu harus parita terus-terusan begini? Kalau jawabannya harus parita terus, jawabannya iya. Tapi harus dengan penuh kesadaran. Jadi membaca parita bukan hanya kayak pelarian, bukan hanya karena sebagai apa ya, untuk menenteramkan hati tok, bukan hanya itu. Tapi kita harus membaca parita dengan kondisi yang benar-benar pikirannya diarahkan ke arah yang baik. Sehingga kalau kita tidak melakukan itu, malah kita menanam karma buruk. Saya lupa istilahnya apa, tapi disebut tadi malam ada kita membaca parita dengan maksudnya supaya dagangannya laris, supaya usahanya laris, itu malah jadi keserakahan atau aku salah. Tapi saya nggak hafal, saya nggak berani pakai istilah yang saya nggak paham. Jadi saya sharing ke Bapak Ibu dan teman-teman, saudara-saudari sedama, dengan pembacaan parita itu memang memberikan manfaat, tapi kita harus mengarahkan pikiran ke arah positif. Seperti kita membaca Buddha Nusati ya. Jadi pada saat kita membaca Buddha Nusati, itu kita perlu mengenang atau membayangkan sifat-sifat Buddha. Nah, itu sebabnya sebetulnya ada di beberapa wihara, pada saat kita puja bakti, kita membaca parita, bahasa Indonesianya juga dibaca. Karena kalau kita tidak paham arti dari parita yang kita baca, maka itu hanya sekedar menjadi ritual. Mari kita coba lihat salah satu parita aja, yang Ratana Sutta, yang konon katanya dikenal sebagai parita yang sangat ampuh untuk keadaan yang kacau. Ya, seperti pandemik ini kan keadaan yang kacau. Ya kan, keadaan yang kacau dan keadaan yang seperti tidak terkendali kan. Ya kan. Nah, ini kan dulu pernah ada cerita pada waktu itu ada beberapa desa yang mengalami kekeringan, terus mengalami paceklik dan lain-lain, sampai tidak ada air dan lain-lain. Kemudian Sang Buddha datang dan membacakan Ratana Sutta. Nah, mari kita baca ini, tapi saya nggak baca bahasa Palinya ya. Mari kita baca bahasa Indonesianya. Kita coba kita pahami. Jadi Ratana Sutta di sini dimulai dengan makhluk apapun juga berkumpul di sini, baik di bumi maupun di angkasa. Semoga semuanya bersuka cita. Kini dengarkanlah ajaran dengan hormat. Nah, di sini dari pemahaman saya, bisa jadi saya salah ya. Dari pemahaman saya, kita mengundang semua makhluk yang ada di bumi dan di angkasa yang berkumpul di sini untuk mendengarkan ajaran dengan hormat dan dengan sukacita. Ya, segala hal yang baik itu dimulai dengan sukacita. Kalau kita membaca parita dalam kondisi ketakutan, itu juga efeknya tidak baik. Jadi kita harus dalam kondisi batin yang sukacita. Tapi mungkin pertanyaannya, lah kalau kondisinya susah gimana suruh sukacita? Memang gampang kondisinya susah suruh sukacita. Ya enggak gampang. Tapi di sini makanya kita diajak, mari semuanya bersukacita mendengarkan ajaran dengan hormat. Nah, kemudian di sini, duhai para makhluk, perlakukanlah semua manusia dengan cinta kasih, lindungilah mereka tanpa lengah, sebagaimana mereka mengaturkan sesajian siang dan malam. Ya, saya skip terus
Saya lanjutkan lagi. Harta apapun yang terdapat di alam ini atau di alam lain, atau mustika gemilang apapun yang ada di alam surga, mustika itu tiada yang setara dengan Sang Tathagata. Inilah mustika gemilang pada Sang Buddha. Demi kebenaran ini semoga tercapailah kesejahteraan. Di sini saya menerjemahkannya, saya menafsirkannya, saya memahaminya bahwa apapun harta kekayaan yang ada di dunia atau mustika itu mungkin seperti semacam perhiasan ya, hal yang mulia ya di dunia, tidak ada yang setara dengan Sang Tathagata. Dalam hal ini saya memahaminya adalah kenapa kita harus menghormat kepada Sang Tathagata, Sang Buddha. Ya, ini lanjutannya, Sang Sakyamuni berhati teguh telah mencapai musnahnya kilesa, habisnya nafsu, nan abadi dan gemilang. Tiada suatu apapun setara dengan Dhamma. Inilah mustika gemilang pada Dhamma. Dengan kebenaran ini semoga tercapai kesejahteraan. Jadi yang pertama tadi kita tidak ada mustika apapun yang setara dengan Sang Tathagata. Sang Tathagata adalah yang paling mulia, yang paling berharga. Di sini saya menerjemahkannya adalah karena Sang Tathagata, Sang Buddha sendiri, maksudnya beliau sudah menjalani, beliau sudah melalui proses melatih diri berkalpa-kalpa. Beliau sudah melatih diri untuk mengikis kilesa. Karena seperti ini sudah patut dan selayaknya kita menghormat beliau sebagai guru agung kita. Itu yang saya dapatkan. Itu yang saya pahami. Jadi harta yang paling berharga adalah kalau kita punya guru yang baik. Pada saat kita di dalam kegelapan, ada orang yang memberikan kita lilin, itu adalah harta yang sangat berharga. Setuju enggak? Kita punya begitu banyak perhiasan, kita punya begitu banyak materi, tapi kalau kita tidak ada yang menuntun menuju penerangan, maka kita akan menjadi lebih baik enggak? Tidak akan. Jadi di sini kenapa Ratana Sutta di bait yang 1, 2, 3, bait yang ketiga ini, setelah mengajak semua makhluk untuk bersukacita dan melindungi manusia, kemudian di sini mengajak kita untuk menyadari bahwa tidak ada mustika apapun di alam semesta ini yang setara nilainya dengan Sang Tathagata. Artinya kita harus bersyukur kita punya guru agung yang luar biasa. Dan guru agung yang luar biasa ini adalah seseorang yang menjalani sendiri prosesnya. Nah, ini nyambung yang kedua yang tadi Sang Sakyamuni berhati teguh telah mencapai musnahnya kilesa dan tidak ada suatu apapun yang setara dengan Dhamma. Nah, kita bersyukur kita punya guru. Nah, guru ini memberikan ajaran kebenaran, yaitu Dhamma. Jadi tidak ada yang lebih berharga di dunia ini selain ajaran kebenaran. Ini saya menerjemahkannya begitu, saya mengartikannya begitu. Kemudian selanjutnya 8 makhluk suci yang dipuji oleh para bijaksanawan terdiri dari 4 pasang makhluk suci adalah siswa-siswa Sugata yang patut menerima persembahan. Dana yang diaturkan kepada mereka memberikan pahala besar. Inilah mustika pada Dhamma. Mustika gemilang pada Sangha, Dengan kebenaran ini semoga tercapailah kesejahteraan. Jadi kita juga bersyukur dengan adanya Sangha. Tidak ada mustika gemilang apapun yang setara dengan Sangha. Sangha ini adalah pengikut guru agung kita, Sang Buddha, yang menjalankan Dhamma dan melatih diri menjaga winaya, melaksanakan apa yang diajarkan oleh Sang Buddha. Jadi di sini kita diajak untuk menyadari hal itu. Artinya apa? Kalau kita mempunyai kesulitan, kita ada yang ngajarin, kita ada yang nunjukin jalan, itu kita punya satu karma baik yang luar biasa. Kemudian yang diajarkan itu adalah ajaran kebenaran. Dan karena Sang Buddha sudah tidak ada lagi, tapi ajarannya terus dilestarikan oleh Sangha. Inilah poin-poin yang penting.
di Ratana Sutta. Dan kemudian setelah itu mereka telah berdaya upaya dalam ajaran Sang Gotama, berarti teguh, terbebas dari nafsu-nafsu, mereka telah mencapai yang patut dicapai, menembus amerta, mencapai dan menikmati padamnya kilesa tiada sisa. Inilah mustika gemilang pada Sangha. Jadi kepada orang yang benar-benar menjaga moralitas, menjaga batin, menjaga perilaku, menjaga ucapan, menjaga pikiran, inilah kita harus bersyukur kita punya atau kita ajaran itu diteruskan atau dikembangkan, dilestarikan oleh Sangha. Dan mengapa Ratana Sutta ini begitu powerful? Karena menurut saya, ya kalau kita ada sesuatu yang terjadi di kehidupan kita ini, itu semua juga akibat dari perbuatan kita sendiri sebetulnya. Supaya kita bisa memperbaiki keadaan, maka kita harus kembali ke jalan yang benar. Kembali ke jalan yang benar yaitu apa? Jalan Dhamma, jalan yang diajarkan oleh Sang Buddha. Karena Sang Buddha sudah tidak ada lagi, maka ajaran ini diteruskan, dilestarikan oleh Sangha. Sehingga kita sudah sepatutnya dan selayaknya menyokong kehidupan Sangha. Karena tanpa Sangha, maka ajaran ini akan hilang. Kita sebagai perumah tangga, kita punya kesibukan, kita belajar Dhamma, belum tentu setiap hari kita punya waktu kita belajar Dhamma. Maka dari itu kita butuh Sangha. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Ya, kira-kira seperti ini panjang sekali. Ratana Sutta ini panjang sekali. Tapi intinya kemudian dari apa yang saya dapat tadi malam, saya menyadari mengapa dengan membaca Parita, dengan membaca khususnya Ratana Sutta, ini efeknya luar biasa. Tapi tetap diingat kita harus tanpa kita punya pupukan karma baik atau tanpa kita punya tabungan karma baik di masa lalu, maka kita tidak akan, ya Parita akan membantu tapi efeknya akan berbeda. Jadi kalau misalnya seperti contoh, kita ini sakit, kalau kita terbiasa pola hidup sehat, makannya dijaga, tidak sembarangan, tidak makan jeroan yang berlebihan, ya makan tapi tidak berlebihan misalnya, maka pada waktu kita sakit, kita diobati sedikit aja cepat sembuh. Tapi kalau kita punya kebiasaan, kehidupan kita ini ngawur, kita minuman-minuman keras, kita kemudian makan makanan yang memang tidak baik untuk kesehatan, dan itu jumlahnya sering dan banyak, maka kita dikasih obat seperti apapun, berat. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari sedama, itu yang saya sharing. Satu, yang pertama kita tetap harus memupuk karma baik, artinya dengan berbuat baik. Ya, dana, sila, samadhi. Kita harus menjaga moralitas juga. Yang kedua, pada saat kita membaca Parita, kita harus mengkondisikan pikiran kita ke kondisi yang baik, mengarahkan ke arah pikiran yang baik. Bukan membaca Parita demi larisnya usaha, bukan membaca Parita demi misalnya mencapai satu tujuan, tapi membaca Parita ini memang karena kita mengingat hal-hal baik, nilai-nilai agung Sang Buddha, perilaku-perilaku Sang Buddha, kemudian ajaran-ajaran Sang Buddha. Dan kemudian kita mengingat, kita bersyukur adanya Sangha yang terus berjuang melestarikan Dhamma. Untuk itu kita juga perlu menyokong kehidupan Sangha, supaya ajaran kebenaran ini terus lestari. Jadi itu yang paling penting dalam kita membaca Parita, Bapak Ibu, saudara-saudari semua, kita harus pahami. Jadi bukan hanya sekedar membaca ritual, atau membaca Parita itu bukan hanya sekedar ritual, bukan hanya seperti mantra. Ya.
tapi dengan pengertian benar, dengan pandangan yang benar. Kalau enggak, kita akan terjerumus masuk ke pandangan yang salah, pengertian yang salah, akhirnya parita hanya sekedar ritual. Nah ini yang tidak, sebagai umat Buddha kita diajarkan untuk tidak mempercayai adanya ritual. Ini maksudnya seperti ini, salah satunya. Tentu masih banyak yang lain, tapi bukan ranah saya untuk menjelaskan. Demikian Bapak Ibu, saudara-saudari sedama, semoga dengan sharing Dhamma pada pagi hari ini bisa memberikan satu wawasan yang lebih luas dan lebih dalam. Apabila mungkin saya ada kesalahan dalam menerjemahkan, mentafsirkan, saya mohon maaf. Terima kasih. Mari kita membagikan perbuatan baik kita pada pagi hari ini kepada para leluhur dan saudara-saudari kita yang sudah meninggal, dan kepada para dewa dan semua makhluk, sehingga mereka semua berbahagia. Masing-masing silahkan dalam batin, masing-masing dalam hati masing-masing membagikan jasa kebaikan ini kepada mereka semua. Mari kita bersama-sama mengucapkan Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih.